Ikatan getih sing wis digawe ra iso dibatalake. Tak tunggu Sukmane bocah lanang iki dina Selasa kliwon. Geram Ahmad menyeringai. Ora iso, kata Pak Kusno berani. Sukmane bocah iki, opo siramu sing tak kepas siji-siji. Cengkraman Dinda semakin kuat, kakinya sudah gemetaran. Demit yang bersarang dalam tubuh Ahmad benar-benar berbeda dengan Ratmi yang merasakan aura intimidasi yang sangat kuat dari sosok itu. Setelah mengucapkan kalimat itu, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kuat. Aroma bunga mawar juga mulai tercium. Sayup-sayup terdengar suara dalang dari dalam rumah. Mata Dinda membulat seketika, menyadari sesuatu. Dia mengetahui sosok demit yang ada dalam tubuh ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Lebur Sukmo. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Sejak kembalinya Dinda, dia sudah mendapatkan banyak petunjuk tentang kehadiran Senggolo. Dari mulai kejadian dia mendengar suara wayangan yang berasal dari arah kamarmu, adanya kelopak bunga mawar yang berserakan di bawah ranjangmu, hingga dia bisa melihat sosok Ratmi. Jelas Pak Kusno. Ahmad mengurutkan dahinya. Suara wayangan dari arah kamarku. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Tanya Ahmad kebingungan. Pak Kusno menggeleng. Tidak. Selama Ratmi ada di dekatmu, kamu tidak akan pernah bisa bersinggungan dengan Senggolo. Dan salah satu tanda lainnya jika Senggolo terbebas, yaitu dengan kesembuhanmu. Itulah perjanjian yang dibuat oleh Sukmaji dengan sosok Ratmi. Kalau aku dijaga oleh Ratmi, dan kalian sudah melakukan ritual untuk menjauhkan Senggolo dari Dinda, kenapa ritual itu bisa rusak? Tanya Ahmad penasaran. Sekali lagi, Ahmad memandang ke arah mereka bertiga bergantian. Cukup lama. Mereka terdiam tidak menjawab pertanyaan Ahmad. Pak Kusno, desak Ahmad. Ayah. Ucap Dinda dipotong oleh Mbok Marni memintanya untuk diam. Biarkan kakekmu yang menjelaskan saja, ucap Mbok Marni. Takut jika Ahmad mengetahui anaknya sudah melakukan hubungan terlarang, dia akan meluapkan emosinya pada Dinda. Dinda sudah akan menikah, Mat, ucap Pak Kusno pada akhirnya. Ahmad terperanjat. Dia tidak mengetahui perihal rencana pernikahan anaknya. Dia menatap Dinda dalam-dalam, mencoba mengonfirmasi kebenarannya. Apakah benar yang diucapkan kakekmu, Duk? Tanya Ahmad. Dinda mengangguk. Menjawab pertanyaan bapaknya, dia masih tidak berani menatap Ahmad secara langsung. Perasaan takut menyelimuti batinnya. Jadi, karena Dinda akan menikah, lantas ritual yang dulu pernah kalian lakukan akan bisa rusak? Tanya Ahmad. Semua yang ada di ruangan itu menggeleng bersamaan. Ahmad semakin bingung. Rasa jengkel mulai ia rasakan.
Ayolah, jelaskan apa saja yang sudah terjadi, ucap Ahmad keras. Tahan emosimu, Mat. Baiklah, akan aku jelaskan. Ritual lebur sukma itu rusak karena Dinda pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, ucap Agus lantang. Mata Ahmad membulat, melotot ke arah Dinda. Dia tidak menyangka jika anaknya sudah melakukan hal seperti itu. Maafkan Dinda ya. Siapa laki-laki itu? Ucap Ahmad datar, namun tatapannya mengarah langsung ke bola mata Dinda. Rasa marah muncul di hati Ahmad. Belum sempat Dinda menjawab pertanyaan Ahmad, Mbok Marni sudah mendahuluinya. Itu tidak penting sekarang. Untuk saat ini yang terpenting bagaimana menjauhkan Sengkolo dari kalian berdua. Seharusnya kau menyalahkan dirimu sendiri, Mat. Bukan mempermasalahkan sesuatu yang sudah terjadi. Dinda selama ini sudah jauh dari keluarganya, dan kau masih mau menyudutkannya, tugas Mbok Marni tajam. Dinda menengok ke arah Mbok Marni yang mukanya sudah merah padam, terkesima karena tidak biasanya dia membalas ucapan Ahmad dengan nada tinggi dan keras seperti itu. Benar, ini semua salah aku. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap Ahmad melunak. Panggil Ratmi. Cari tahu bagaimana caranya memutuskan ikatan yang sudah turun-temurun di keluarga kalian, kata Pak Kusno. Bagaimana caranya, Pak? Tanya Ahmad. Itu urusanku. Yang penting sekarang kalian harus bersiap saja dengan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Aku tahu bagaimana ganasnya Sengkolo. Aku sendiri sudah melihat bagaimana dia berbuat keji pada manusia, ucap Pak Kusno sembari beranjak meninggalkan ruangan. Tunggu dulu, Pak, aku belum selesai. Apa yang diinginkan Sengkolo dari Dinda? Bukankah seharusnya dia mengincarku? Tanya Ahmad. Selain mengambil nyawamu, saat ini dia juga menginginkan menikahi Dinda, ucap Agusno. Ahmad menghela napas, kepalanya terasa begitu berat. Berulang kali dia mengusapkan telapak tangannya ke wajahnya. Mengapa Sengkolo ingin menikahi Dinda? Tanya Ahmad getir. Mbok Marni benar-benar terenyuh dengan nasib Ahmad. Tenangkan dirimu, Mat. Berdoalah. Semoga semuanya baik-baik saja, ucap Mbok Marni. Dosa apa yang telah aku lakukan, Mbok? Sampai anakku ikut menanggung karmanya, ucap Ahmad prihatin. Begitulah kehidupan. Kamu harus lebih tenang dan kuat menjalaninya. Ini semua demi anakmu. Setidaknya itulah yang akan kulakukan untuk menyelamatkan cucuku. Ingat, aku sudah pernah kehilangan anak. Jangan sampai itu terjadi darimu, tegas Mbok Marni. Ahmad termenung, matanya terpejam, mencerna setiap kata-kata yang diucapkan oleh Mbok Marni. Meskipun dia merasa dunia ini tidak adil, tapi ada orang yang jauh lebih tersiksa dari dirinya. Kita lakukan apa yang kakekmu sampaikan, ucap Ahmad kepada Dinda. Malam kembali datang. Suara serangga terdengar merdu saling bersahutan, seolah-olah suara mereka menjadi pengiring di setiap aktivitas yang terjadi di rumah keluarga Sukmaji. Saat ini Dinda sedang berada dalam kamar ayahnya. Sedari sore dia berada di sana. Ahmad memintanya untuk menceritakan semua detail apa yang sudah dia lalui selama ini. Jadi, Ratmi mengatakan kalau ayah bisa hidup karena dia masih ada di sini, tanya Ahmad dengan nada tidak percaya. Dinda menganggukkan kepalanya. Itu yang diucapkan Ratmi ya. Bukan Dinda tidak senang dengan kesembuhan ayah, tapi khawatir kalau apa yang dikatakan jin itu benar, potong Ahmad. Dinda kembali menganggukkan kepalanya. Jangan mudah percaya dengan ucapan mereka, Nduk. Hidup dan mati adalah ketentuan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin. Jelas Ahmad.
Jadi, kapan ayah bisa ketemu dengan calon suamimu? Tanya Ahmad untuk mengalihkan pembicaraan. Besok ya, saat semua masalah di keluarga ini udah selesai, jawab Dinda. Ahmad mengangguk mengerti. Andai saja eyangmu tidak melakukan persekutuan itu, mungkin kita masih bisa berkumpul bersama ibumu, gumam Ahmad. Dinda mimpi ketemu eyang ya, sahut Dinda, teringat akan mimpi yang dialaminya semalam. Seketika Ahmad menengok ke arah Dinda. Eyang siapa? Eyang Sukmaji ya. Beliau minta untuk mengakhiri semua ini dan berpesan agar Dinda tidak melakukan apa yang sudah dilakukannya, terang Dinda. Sebenarnya ayah juga tidak pernah suka dengan segala macam hal yang berkaitan dengan ritual gaib. Apa yang dilakukan eyangmu dan Pak Kusno tidak pernah membuahkan hasil yang baik, kata Ahmad sengit. Memang sejak dulu Ahmad tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau demit. Terlebih dengan segala macam ritual yang sudah dilakukan oleh ayahnya dan Pak Kusno. Eyang hanya ingin anaknya bisa hidup lebih lama. Setidaknya itu yang dulu ia lakukan, jawab Dinda. Matanya menatap lurus ke arah Ahmad, seolah sedang memberitahu apa yang dilakukan oleh Sukmaji semata-mata untuk kehidupan anak-anaknya. Tidak percaya, ucap Dinda tersenyum. Sekarang apa bedanya dengan ayah yang membiarkan Dinda hidup di panti asuhan? Ayah membiarkan Dinda hidup di panti agar memiliki kehidupan yang normal. Ya mungkin sama saja dengan eyang. Dia juga menginginkan agar anaknya bisa menjalani hidup yang normal, walaupun dengan mengorbankan banyak orang, lanjut Dinda. Ahmad termenung mendengar penuturan Dinda, seolah mendapatkan tamparan yang keras. Dia menyadari ternyata selama ini apa yang sudah dilakukannya juga tidak jauh berbeda dengan Sukmaji. Kenapa ya? Kenapa tatapan ayah begitu? Tanya Dinda. Saat mendapati Ahmad sedang menatapnya dengan sorot mata kagum. Ahmad menggelengkan kepalanya. Maafkan perbuatan ayah, Din. Semuanya pasti berat untukmu. Sudah ya, lebih baik kita segera bersiap, ujar Dinda sembari membantu Ahmad mengenakan sweater miliknya. Setelah Ahmad selesai memakai baju hangatnya, segera mereka keluar kamar untuk menuju taman belakang di mana Pak Kusno dan Bu Marni sedang mempersiapkan ritual untuk memanggil Radmi. Sampainya di sana, Dinda segera mendorong kursi roda menuju ke arah Pak Kusno dan Bu Marni yang sedang duduk di bawah pohon mangga. Apa semua ini aman, Pak? Tanya Ahmad penuh keraguan. Kenapa? Kamu takut? Kalau takut lebih baik kamu tunggu di kamar saja, tugas Pak Kusno. Ahmad tertawa mengejek. Takut? Sudah puluhan kali aku bertemu dengan wanita itu, Pak. Apalagi yang perlu aku takutkan? Timpal Ahmad mengejek. Aku lupa kalau kau sudah berteman dengan demit itu. Bahkan kalian sudah sering tidur bersama kan? Ucap Pak Kusno menimpali Ahmad. Dejak Ahmad. Dulu memang laki-laki di depannya ini tidak pernah berubah. Mulutnya seringkali menyambar-nyambar seperti wanita yang suka bergosip saat membeli sayur di Mang Tarkim. Ya, Dinda tidak menyangka selera ayah seperti itu. Emangnya ibu kurang cantik? Ucap Dinda yang kini sudah berdiri di sebelah Ahmad. Butuh karo simbar anu bedone, gerutu Ahmad jengkel. Oh alamat, Mat. Wis tuwa cek mutungan kowe iki. Sapa sing mutungan sih, Pak? Jenengan niku, Pak. Wis sepo lamine lemes kaya bakul dawet, balas Ahmad tidak terima. Seketika senyum di bibir Pak Kusno menghilang. Ia menatap Ahmad marah, sedangkan Dinda dan Mbok yang melihat tingkah mereka terkikik geli. Sepertinya sebentar lagi pesta pernikahan mereka akan diumumkan, Mbok, bisik Dinda. Iya, Nduk, bener. Si Mbok ikhlas kalau kakekmu ikut menikahi sama Ahmad, balas Mbok Marni. Lambene, ucap kedua laki-laki itu menolehkan kepala mereka ke arah Dinda dan Mbok Marni yang masih cekikikan. Tuh kan lihat, Mbok, bisa kupakan gitu, sahutnya tertawa keras.
Dia sudah tidak bisa menahan tawanya. Di bayangannya muncul Ahmad dan Pak Kusno yang tengah mengenakan pakaian pengantin. "Sido aki, apa arep gamble wae?" kata Pak Kusno, berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan. Dinda dan Mbok Marni mengangguk dengan masih menahan tawa, sedangkan Ahmad terlihat mencibir. "Ya sudah, kalian mundur. Jangan lakukan apapun," ucap Pak Kusno kembali serius. Sejurus kemudian Pak Kusno langsung duduk di depan sesajen yang sudah ia siapkan. Kemudian ia menghidupkan dupa dan kemenyan di atas tungku kecil. Sontak mereka bertiga yang ada di belakang Pak Kusno mundur beberapa langkah. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Kusno, yang terdengar hanyalah gumaman. Beberapa menit menunggu, mereka mengarahkan pandangan ke segala sisi, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Hingga terasa hawa dingin yang menyeruak di antara mereka. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba saja berubah saat hembusan angin datang. Dinda merapatkan tubuhnya ke Mbok Marni, matanya tertuju pada pohon mangga yang ada di hadapannya. Terlihat asap tebal muncul di depan Pak Kusno, kemudian berubah memadat menjadi siluet sosok wanita. "Ratmi," ucap Dinda lirih. Dinda merapatkan tubuhnya ke Mbok Marni, matanya tertuju pada pohon mangga yang ada di hadapannya. Terlihat asap tebal muncul di depan Pak Kusno, kemudian berubah memadat menjadi siluet sesosok wanita. "Ratmi," ucap Dinda lirih. Sama seperti yang dilihat oleh Dinda, Ahmad juga melihat sosok Ratmi. Namun kali ini dia melihatnya secara langsung. Tubuh Pak Kusno beranjak mundur ke arah mereka. Tatapannya terpaku pada sosok Ratmi yang masih berdiri di depan sajen yang sudah disiapkan. "Pak," ucap Ahmad saat mendapati Pak Kusno sudah berada di sampingnya. "Sudah perhatikan," potong Pak Kusno. Dinda tersentak, tangannya mencengkram lengan Mbok Marni saat melihat Ratmi yang mulai memakan sesajen yang ada di atas tampah. "Apa pengenmu?" tanya Ratmi dengan kepala tertunduk. "Ora ono. Aku mau pengen ngerti kepriye carane ben iketan sukma keluarga iki karo Sengkolo iso ucul," kata Pak Kusno berani. Dinda terus mengamati Ratmi. Sejak tadi ia tidak melihat mulut wanita itu bergerak, bahkan suara yang terdengar seperti bergaung di telinganya. "Ora ono. Percuma. Iketanku wis dadi siji karo getih. Aja maneh saiki. Lebur sukmani bocah wedok kae wis rusak. Lanangane ya wis ngiri nunggu patine," kata Ratmi. Jantung Dinda terhenti sejenak saat mendengar ucapan Ratmi. Ketakutan mulai menjalari batinnya. Belum sempat Dinda mengajukan pertanyaan, tiba-tiba saja Ratmi mengeram. Kepalanya menoleh ke arah Ahmad. Pak Kusno yang menyadari ada yang tidak beres langsung bergerak ke arah Dinda dan Mbok Marni. Keduanya dipaksa menjauh dari Ahmad. "Kenapa, kek?" tanya Dinda kebingungan. Pak Kusno diam tidak menjawab. Dia mengangkat tangan menuju ke arah Ahmad yang sudah beranjak dari kursi rodanya. "Bapak kenapa, kek?" tanya Dinda panik. "Lunga. Demi dewes teko. Lunga," bentak Ratmi sambil menunjuk ke arah Ahmad. Dinda kebingungan melihat ke arah Ahmad dan Ratmi bergantian. Dilihatnya pula kepulan asap tipis di sekitar tubuh Ratmi yang perlahan menghilang dari pandangan. "Bapak kenapa, kek?" tanya Dinda. Pak Kusno tidak menanggapi pertanyaan Dinda. Pandangannya terpaku pada Ahmad yang berjalan sempoyongan ke arah pohon mangga dan mulai memakan sajen dengan ragus. "Mat!" panggil Pak Kusno. Ahmad bergeming. Ia masih terus memakan bunga 7 rupa yang disediakan untuk memanggil Ratmi dengan beringas. "Kek, itu ayah kenapa, kek?" kata Dinda yang terlihat syok. Sesaat kemudian Dinda tersadar. Apa yang dilihatnya bukan sesuatu yang biasa. Tidak mungkin Ahmad bisa berjalan dengan kondisinya saat ini. "Ayah kenapa?" tanya Dinda lagi. Yang panik berusaha mendekati ayahnya,
Namun langkahnya dihalangi oleh Mbok Marni dengan cara memegangi lengannya. Sedangkan Pak Kusno yang ada di depannya terus menggumamkan sesuatu. Dinda tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Kusno. Yang ia pikirkan adalah bagaimana cara menolong ayahnya. Geram Ahmad seketika kepalanya menoleh ke arah Pak Kusno. Ora bakal godal, geram Ahmad yang sudah berdiri dan berjalan sempoyongan menuju ke arah mereka bertiga. Menungso ora duwe adab, ditulungi malah blenjani janji. Wes ngono malah gawe awakku ora iso metu saka pengilon kae, kata Ahmad sambil menelengkan kepalanya. Dinda merinding hebat. Jantungnya berdegup kencang, sorot mata Ahmad nampak tajam dan begitu menakutkan. "Oh, apa karepmu?" tanya Pak Kusno. Ahmad tersenyum mengerikan. Dia masih berjalan ke arah mereka bertiga. Pak Kusno yang berada di depan Dinda dan Mbok Marni minta mereka untuk mundur dari tempat itu. Wes ngerti, sopo aku, ucap Ahmad menyeringai. Dinda menggelengkan kepalanya. Dalam hati dia terus berdoa harap makhluk itu segera keluar dari tubuh ayahnya. Orang ngerti sopo aku, tanya Ahmad parau. Lantas dia berbalik dan kembali berjalan sempoyongan menuju ke arah sesajen yang ada di bawah pohon. Awalnya Dinda mengira kalau ayahnya akan memakan lagi bunga-bunga yang ada di atas tampah. Namun dia salah. Ahmad mengambil gelas kopi dan langsung membantingnya ke tanah. Ahmad kembali jongkok dan mengambil pecahan gelas yang ada di bawah kakinya. Dia menatap ke arah Dinda dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Tersungging senyum mengerikan di bibirnya. Ijek durung ngerti sapa aku. Piye nek tak pateni wae bocah iki, ucap Ahmad sambil tertawa lirih. Dinda terus saja menggelengkan kepalanya. Dia mencoba untuk memberontak namun tangannya masih dipegangi erat oleh Mbok Marni. Sudah Nduk, bahaya, ucap Mbok Marni tak kalah panik. Tapi Mbok, belum sempat Dinda menyelesaikan ucapannya, Pak Kusno sudah menerjang Ahmad yang membuatnya tersungkur di atas tanah. Bantu pegangi tangannya, teriak Pak Kusno. Mbok Marni dan Dinda langsung berlari ke arah Pak Kusno. Anehnya tidak ada perlawanan dari Ahmad. Dia hanya terus menyeringai. Usah dikon metu, aku bakal metu dewe, ujar Ahmad dengan suara tertekan. Benar saja, tubuh Ahmad mulai mengejang dan melemas. Pak Kusno yang mengetahui jika Sengkolo sudah keluar kemudian membalikkan tubuh laki-laki itu. Kita bawa masuk Ahmad ke dalam, ucap Pak Kusno yang menggendong Ahmad ke dalam rumah. Mereka semua berkumpul di kamar Ahmad. Wajah ketiganya terlihat tegang dan pucat ketika melihat kondisi yang belum tersadar. Apa yang sebenarnya terjadi, Kak? Tanya Dinda. Pak Kusno masih duduk di sebelah Ahmad, masih mencoba untuk membangunkan laki-laki itu. Sengkolo merasukinya. Ini baru pertama kali terjadi. Biasanya ia hanya menampakkan wujudnya saja, jawab Pak Kusno.
Lalu apa yang harus kita lakukan, kek? Tanya Dinda khawatir. Takut jika terjadi sesuatu dengan Ahmad. Niatan untuk mencari petunjuk dengan cara memanggil Ratmi justru membahayakan nyawa ayahnya. Tenangkan dirimu, Duk. Biar Simbok buatkan minuman hangat untuk kalian ya, ucap Mbok Marni yang langsung keluar kamar. Dinda mengangguk, tapi matanya masih terpaku ke arah Pak Kusno yang mencoba untuk menyadarkan Ahmad. Setidaknya hanya ini yang bisa kulakukan sekarang. Semoga besok keadaannya sudah membaik, ucap Pak Kusno. Dinda menghela napas panjang. Belum mengerti apa yang sedang dilakukan oleh kakeknya. Ia hanya bisa berharap keadaan ayahnya akan segera membaik. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbok Marni baru saja masuk ke dalam kamar dengan membawa 3 cangkir teh hangat di atas nampan. Kalian minumlah dulu. Setelah ini pikirkan apa yang seharusnya kita lakukan, ucap Mbok Marni. Aku tidak menyangka kalau Sengkolo akan datang. Sebab sudah aku sediakan sajen yang biasa digunakan untuk mengalihkan perhatiannya, ucap Pak Kusno. Sebentar, kek. Kenapa Ratmi pergi ketika Sengkolo muncul? Tidak pikir dia bisa melawan demit itu, kata Dinda. Selama ini ia selalu membayangkan kalau Ratmi bisa berkelahi dengan Sengkolo. Ternyata justru wanita itu kabur entah kemana. Dia tidak akan mampu menandingi kemampuan Sengkolo. Ratmi ditanam di rumah ini itu untuk menyamarkan hawa keberadaan ayahmu, jelas Pak Kusno. Mendengar penjelasan Pak Kusno, Dinda spontan mengusap mukanya. Sekali lagi, dia melihat ke arah Ahmad yang masih terpejam. Sejak tadi Simbok pikir, bagaimana cara agar memanggil Ratmi tanpa diketahui oleh Sengkolo? Karena aku merasa ada yang aneh, ucap Mbok Marni menerawang. Maksudnya apa, Bu? Tanya Pak Kusno. Kalian tidak sadar, saat Ratmi mendatangi Dinda, dia bisa memperingatkan bahwa Sengkolo sedang berada di dalam rumahnya. Yang artinya dia bisa saja muncul kapan saja tanpa diketahui oleh Sengkolo, kan? Jelas Mbok Marni. Dinda termenung, mencerna kalimat-kalimat Mbok Marni dan mengingat semua kejadian yang sudah dilalui beberapa malam ini. Dia pun masih mengingatnya jelas ketika bertemu dengan Ratmi di kamar kakek neneknya. Bagaimana kalau ternyata ada sesuatu yang menghalangi Sengkolo untuk bisa masuk ke dalam kamar Dinda, kek? Tanya Dinda pelan. Pak Kusno dan Mbok Marni menatap Dinda kebingungan. Benar kan? Dulu Dinda pernah melihat kelopak bunga mawar di kamar ini, yang berarti dia bisa masuk ke sini. Namun semalam, saat suara wayangan itu muncul, dia bisa memperingatkanku untuk tidak keluar dari kamar, ucap Dinda, bergantian menatap Pak Kusno dan Mbok Marni. Kenapa? Kalau ide itu tidak masuk akal, bisa kita cari cara lain, kata Dinda sangsi saat melihat Pak Kusno dan Mbok Marni menatap aneh. Ayo kita coba. Aku tidak menemukan ide lainnya. Aku juga merasakan kalau di kamarmu memiliki energi yang sedikit berbeda, ujar Pak Kusno yang langsung beranjak menuju pintu. Melihat suaminya beranjak, lantas Mbok Marni menarik Dinda untuk mengikuti laki-laki tua itu. Untung kamu cerdas, Dindin, ucap Mbok Marni sembari berjalan melangkah ke arah pintu. Tidak hanya menanggapi ucapan Mbok Marni dengan senyuman, pikirannya masih terus terpaku dengan keadaan ayahnya. Semoga memang Ratmi belum pergi dari rumah ini. Baru beberapa langkah mereka berjalan, Pak Kusno tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Kenapa, Pak? Tanya Mbok Marni keheranan. Aku mules, Bu. Sebentar ya, ucapnya sambil berlari ke arah kamar mandi yang ada di kamar Ahmad. Alah, lagi buru-buru malah sempat-sempatnya mules. Mana kentutnya bau lagi, gerutu Mbok Marni. Mau tidak mau Dinda terkekeh. Selain penuh dengan masalah, ternyata keluarga ini juga penuh dengan gurauan. Ya namanya orang sakit perut, Mbok, celetuk Dinda. Iya, Nduk, Simbok curiga.
Jangan-jangan tadi kakekmu itu juga makan kembang, ucap Mbok Marni. Iya ya Mbok. Waduh, kalau gitu kasihan ayah dong Mbok. Besok pagi kalau sudah bangun, pasti bunganya sudah mekar, ucap Dinda. Duh, kamu jangan ketularan mereka lah. Si Mbok itu sudah cukup stres. Kalau ditambah kamu, bisa gila nanti aku, ucap Mbok Marni bergidik, menengahi suaminya dan Ahmad yang sudah cukup menguras tenaga. Bagaimana jika Dinda ikut menjadi seperti mereka? Dinda hanya terkekeh. Meskipun baru sebentar mengenal Mbok Marni, dia bisa merasakan kesabaran wanita ini. Nungguin apa? Ayo, ucap Pak Kusno saat mendapati istrinya dan Dinda kembali duduk di samping Ahmad. Ya nunggu panjenengan toh Pak, masa nunggu kembangnya mekar, ucap Mbok Marni geram. Lagi berak kok ditunggoni, dasar kurang gawean. Wes ayo, ajak Pak Kusno. Lantas kemudian mereka bergegas ke kamar Dinda, sementara Pak Kusno menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan. Dinda dan Mbok Marni menunggu dalam kamarnya. Mbok, apa Dinda dan ayah masih bisa selamat? Tanya Dinda lirih. Mbok Marni tersenyum dan langsung memeluk Dinda dari samping. Urusan mati itu bukan kehendak jin atau manusia, Din. Mati itu milik Tuhan. Yang penting kita itu ikhtiar dulu, kata Mbok Marni menenangkan. Tapi Dinda takut, Mbok. Bagaimana kalau tidak ada solusi dari semua masalah ini? Jawab Dinda sendu. Sudah, Simbo juga sudah tidak tahu. Tapi yang Simbo yakini, tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar, asal kita mau berusaha, terang Mbok Marni sambil mengusap lengan Dinda. Dinda mengangguk. Beberapa kali dia menghela napas panjang. Dulu ibu orangnya seperti apa, Mbok? Ajeng. Wah, dia itu miniatur dari kakekmu. Tingkah polanya lebih mirip sama laki-laki daripada perempuan. Keberaniannya juga jauh lebih besar ketimbang ayahmu, ucap Mbok Marni. Dinda tersenyum. Dia membayangkan sosok wanita tomboy dengan laki-laki muda yang sifatnya tidak mau mengalah. Lagi ngomongin apa sih? Ayo sekarang kita coba panggil Ratmi, ucap Pak Kusno yang baru saja masuk ke dalam kamar Dinda. Segera mereka bertiga masuk dan berkumpul di sudut ruangan. Pak Kusno kembali membakar menyan dan dupa. Seketika kamar Dinda penuh dengan asap yang baunya sangat menyengat. Beberapa menit mereka menunggu. Pak Kusno masih duduk bersila, bibirnya komat-kamit membacakan mantra untuk memanggil Ratmi. Buak! Terdengar suara pintu yang dibanting dengan kerasnya. Sontak mereka bertiga menatap ke arah sumber suara. Kamar yang awalnya terasa pengap tiba-tiba saja menjadi dingin. Embusan angin dari jendela terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin jika Dinda belum pernah bertemu dengan Ratmi, dia akan kaget. Namun karena sudah terbiasa dengan kehadirannya, dia lebih bisa untuk mengendalikan dirinya. Ratmi, ucap Dinda saat mendapati sosok itu duduk di pinggir kasurnya. Sosok Ratmi tidak menjawab panggilan Dinda. Ia masih duduk di pinggiran kasur dengan kepala tertunduk ke bawah. Ratmi, ulang Dinda sambil mendekat ke arahnya. Pak Kusno dan Mbok Marni tetap berdiri di tempat. Hanya pandangannya yang terus tertuju pada Dinda. Apa sing mbok karepke? Tanya Ratmi parau disertai senandung lirih darinya. Tolong, piye carane ben iso ucul saka sengkala? Jawab Dinda. Ratmi bergeming, tak menjawab pertanyaannya Dinda. Justru kembali melanjutkan senandungnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Dinda yang kebingungan menoleh ke arah Pak Kusno yang sengaja memberikan isyarat minta tolong pada laki-laki tua itu. Melihat tatapan Dinda, Pak Kusno segera mendekati Ratmi. Apa pengenmu? Tanya Pak Kusno. Ratmi menghentikan senandungnya. Perlahan dia mendongak ke arah Pak Kusno. Dinda mundur beberapa langkah saat melihat ekspresi wajah Ratmi dengan jelas. Dinda memberanikan diri untuk menatap bola mata yang berwarna putih itu. Seketika jantungnya berdebar keras, seakan-akan ada sesuatu yang mengerikan di sana. Ratmi, tolong. Kayak ngerti
Bicaranya isa ujul suku temit kai, tegas Pak Kusno. Ratmi masih menatap Pak Kusno. Perlahan seringainya mengembang, membuat Dinda memejamkan matanya. Ia tahu persis bagaimana raut wajah Ratmi saat menyeringai. Ora ono, janji tetap janji. Kejaba kowe ngobong demit kai, nenging yen gue kelakon nyawamu sing ditotohani. Jawab Ratmi. Pak Kusno menghela napas, matanya menatap lurus ke arah Ratmi. Piye carane? Tanya Pak Kusno. Lembah Pati. Neng kono kowe bakal ngerti carane ngobong demit kai. Jelas Ratmi yang seketika menghilang. Setelah kepergian Ratmi, suasana tidak kunjung berubah. Dinda masih belum menemukan cara untuk menghadapi Sengkolo. Lembah Pati? Tanya Dinda memastikan. Iya Din, tempat di mana keluarga ini bersekutu dengan Sengkolo bermula, ucap Pak Kusno. Dinda mencoba mengingat sesuatu. Bukannya dulu Eyang juga meminta Pak Kusno untuk membantunya ke Lembah Pati? Tanya Dinda. Benar. Dan tidak ada yang kami dapatkan selain membawa Ratmi ke tempat ini, ujar Pak Kusno. Karena Dinda bertanya penasaran. Otaknya bekerja dengan keras mencoba menggabungkan seluruh kepingan peristiwa yang ia alami. Karena Sukmaji bersikeras mempertahankan Ahmad. Sudah aku bilang, perjanjian yang dilakukan oleh leluhurmu dengan Sengkolo itu sudah menjadi ikatan darah dan tidak akan mudah untuk melepaskannya, jawab Pak Kusno marah. Tapi jika memang Sengkolo bisa dibelenggu dengan cermin, seharusnya hal itu juga bisa dilakukan untuk kedua kalinya kan? Tanya Dinda. Tidak semudah itu, Nduk. Nyatanya sekarang harus ada harga yang dibayarkan. Apa kamu pikir kematian Ajeng dan kedua eyangmu itu kematian yang biasa? Maksudnya, Mbok? Tanya Dinda tidak mengerti. Mbok Marni berjalan mendekati Dinda, kemudian menggenggam jemari tangan cucu perempuannya itu. Ajeng, Sukmaji dan istrinya, mereka itu meninggal demi menyelamatkan kalian berdua. Semua ritual yang digunakan untuk menghalau Sengkolo selalu disertai imbalan yang dipertaruhkan, ujar Mbok Marni. Dinda menghela napas panjang. Dia melepaskan tangan Mbok Marni dan berjalan untuk menuju jendela kamarnya. Dipandanginya Tamara malam berselimut kabut, matanya terpejam, memikirkan semua ucapan Mbok Marni. Di mana Lembah Pati ini berada, Mbok? Tanya Dinda. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, Din. Tapi setelah kamu tahu atau bahkan sudah ada di sana, apa yang akan kau lakukan? Tanya Pak Kusno. Dinda bergeming. Semua yang dikatakan kakaknya benar. Apa yang akan dia lakukan saat sudah sampai di Lembah Pati? Bahkan dia pun tidak mengetahui apa sejatinya Lembah Pati itu. Jangan gegabah. Aku pernah ke sana dengan Sukmaji. Itu bukan tempat rekreasi yang nyaman untuk kau kunjungi. Sengkolo itu hanya satu dari mereka. Masih banyak sosok-sosok lembut yang jauh lebih ganas dari Sengkolo, ujar Pak Kusno menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kek? Tanya Dinda kembali. Pikirannya buntu. Apa yang ia hadapi saat ini benar-benar jauh dari jangkauan pemikirannya sebagai manusia. Biar aku yang pergi ke sana, jawab Pak Kusno datar. Tapi Pak, kata Mbok Marni penuh keraguan. Dia masih ingat bagaimana keadaan Pak Kusno saat kembali dari Lembah Pati. Sudah Bu, doakan saja agar semua baik-baik saja. Jauh lebih baik aku yang pergi daripada salah satu dari kalian, kata Pak Kusno tegas. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka dengan pelan. Sontak mereka bertiga menoleh ke arah sumber suara. Pelan-pelan tapi pasti, mereka melihat kepala Ahmad melongo dari luar. Wajahnya tersenyum memperlihatkan giginya. Ayah, kata Dinda yang langsung berusaha untuk berjalan mendekati Ahmad.
namun langkahnya dihentikan oleh Pak Kusno. "Din, ayahmu lumpuh. Tidak mungkin dia bisa berjalan keluar dari kamarnya," ucap Pak Kusno sambil menahan Dinda. Dinda tersadar. Dia kembali menatap ke arah pintu. Dilihatnya Ahmad masih tersenyum menyeringai. Beberapa saat mereka saling menatap satu sama lain. Buak. Dinda terlonjak. Dia tidak menyadari kalau Pak Kusno sudah ada di dekat pintu dan langsung membantingnya tertutup. Dok, dok, dok. "Din, buka pintunya. Kenapa dikunci?" Terdengar Ahmad yang terus saja menggedor pintu kamar Dinda. "Biarkan, itu bukan Ahmad," kata Pak Kusno, masih terus menatap ke arah pintu. "Tidak kira Sengkolo sudah keluar dari tubuh ayah, kek," kata Dinda histeris, menatap Pak Kusno dan Mbok Marni bergantian. "Sudah, Din, tenangkan dirimu," ucap Mbok Marni. "Bagaimana ini, Pak?" lanjut Mbok Marni menatap ke arah Pak Kusno untuk meminta jawaban. "Malam ini jangan ada yang keluar dari kamar. Biarkan saja Ahmad melakukan apapun yang dia suka. Aku khawatir kalau Sengkolo berniat melukai kita semua menggunakan tubuh Ahmad," jawab Pak Kusno. "Bok," kata Dinda, namun kalimatnya tenggelam oleh suara teriakan Ahmad. "Din, buka! Kamu jangan percaya dengan kedua orang itu," teriak Ahmad sambil menggedor-gedor pintu kamar Dinda. Dok, dok, dok. Suara benturan yang ditimbulkan oleh Ahmad semakin keras. "Duk, bukan, Duk. Tolong ayah. Bukan, Duk." Seketika suara Ahmad menjadi sendu, namun Pak Kusno bersikeras tidak akan membiarkan Dinda keluar dari kamar. "Dia bukan anakmu," teriak Pak Kusno dari dalam kamar yang membuat Mbok Marni dan Dinda keheranan. "Pak, kamu ini kenapa?" tanya Mbok Marni kebingungan. "Aku jengkel, Bu," jawab Pak Kusno. "Ya kamu itu aneh. Sudah tahu itu bukan Ahmad, masih juga kesal," kata Mbok Marni sambil menggeleng. Sedangkan Dinda hanya bisa menghela napas dan berjalan ke ranjangnya. Cukup lama teriakan Ahmad terdengar dari depan kamar. Suara yang awalnya hanya gedoran dan panggilan pada Dinda semakin lama menjadi tidak terkendali. "Tak enteni malam Selasa kliwon. Bapake dadi ingonku. Anake dadi bojoku," teriak Ahmad yang mengancam dari luar kamar. Tidak hanya bisa meringkuk ketakutan, malam ini saja dia sudah dihadapkan dengan sosok mengerikan. Bagaimana esok saat Pak Kusno sudah pergi ke Lembah Pati? Dinda menjelang. Dinda masih saja di bawah selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Semalam mereka tidak bisa tidur. Pintu kamar Dinda tak henti-hentinya digedor oleh Ahmad dan teriakan-teriakan yang mengerikan menyertainya. Dinda mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba mengumpulkan seluruh kesadarannya. Kemudian dia bangkit tanpa peduli dengan kepalanya yang masih terasa pening. Dia mengedarkan pandangannya, tak mendapati Pak Kusno dan Mbok Marni di kamarnya. Bahkan sajen yang kemarin mereka gunakan untuk memanggil Radmi juga sudah bersih, tidak bersisa. Segera Dinda kembali merebahkan tubuhnya, menatap ke langit-langit kamar, mengingat-ingat setiap kejadian yang semalam telah dia alami. Rasanya tak ingin beranjak dari tempat tidur yang nyaman ini, bercengkrama dengan orang-orang terkasih atau dengan adik yang selalu mampu membuatnya tertawa lepas. Kini semua terasa amat jauh. Sudah beberapa hari ini, dia memang sengaja tidak menghidupkan ponselnya. Dia bertekad, permasalahan ini harus sudah selesai sebelum bertemu kembali dengan Adit, bukan tanpa alasan. Dia hanya tidak ingin orang-orang di sekelilingnya berkorban lebih banyak. Tak ingin lagi siapapun terseret dalam lingkaran permasalahannya, termasuk Adit. "Kenapa jadi sepelik ini?" ucap Dinda mengusap wajahnya dengan kasar. Teringat bahwa Pak Kusno akan pergi ke Lembah Pati, Dinda segera beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. 15 menit kemudian dia menuju ke dapur, namun tak ia dapati Mbok Marni di sana. Saat melongok ke dalam kamar Ahmad pun, dia tidak mendapati siapapun. Dinda bergidik ngeri, takut jika semua orang sudah pergi meninggalkannya seorang diri di rumah ini. Dia segera beranjak ke belakang rumah untuk menuju ke pavilion. Tok, tok, tok.
"Bok, Bok Marni," panggil Dinda sambil terus mengetuk pintu pavilion. Cukup lama ia mengetuk, sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Dinda mengedarkan pandangannya, seketika rasa takut menjalari dirinya. Padahal mentari sudah bersinar terang. "Din," seru seseorang dari kejauhan. Sontak Dinda menoleh ke arah sumber suara. Hatinya terasa lega saat melihat Bok Marni menateng tas belanja yang berisi sayur mayur. Bok, kirain Dinda ditinggal sendirian di sini," kata Dinda sedikit merajuk. "Ya, ndak mungkin Tonduk. Masuk si Mbok ninggalin cucu satu-satunya. Tadi Mbok keluar sebentar, belanja sayuran. Untuk beberapa hari ke depan, kalau kakekmu itu sudah pergi sejak dari subuh tadi," jelas Bok Marni. "Pergi kemana, Mbok?" tanya Dinda. "Loh ya kalau Bapak Tito Cahayu," ucap Bok Marni. Dinda hampir lupa dengan keputusan yang sudah mereka buat semalam, karena kepanikan yang ia rasakan baru saja. Bahkan Dinda juga sama sekali tidak ingat dengan keadaan ayahnya yang saat ini masih belum dia ketahui kondisinya secara pasti.